Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Tintum wa tawallakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali marilah senantiasa kita mengucapkan puji atau rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan segala nikmat hidayahnya dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga dapat kita kok kaki bisa melangkah, kok tangan bisa dialunkan, kok mata bisa macam lihat, kok telinga bisa mendengar. Itu seluruhnya karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu nikmat benda? Nikmat mau tahu cuma Allah pernah berfirman, kalau seandainya nikmat Allah tidak pernah kita gunakan atau tidak digunakan secara legal, maka dipanggil nikmat tadi dicabut Allah Subhanahu wa taala ya kalau Allah bagi bertetangga dan bisa mengecek muncul motor lain. Kau serius memang kajian gini lah. Jadi kalau seandainya nikmat tunda waktu dunia secara semesti itu loh. Contoh, muncul lagi Allah supaya bisa waktu membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, mengecek-ngecekan dan bayi-bayilah. Kemudian menggunakan muncul pada ngecek-ngecekan dan buruan. Itu pun jangan tahu. Meskipun iman Allah bila itu anda tidak mensyukuri nikmat Allah dalam. Yang dimaksud dengan mensyukuri nikmat Allah itu mempergunakan nikmat Allah itu sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau engkau menghitung yang namanya nikmat Allah, niscayalah engkau akan sanggup menghitung yang namanya nikmat Allah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai nikmat yang sangat banyak. Laikan malaikat yang berada di sisi Allah setiap hari, setiap menit, setiap detik, tidak dapat menghitung yang namanya nikmat Allah. Apalagi kita selaku hamba Allah, selaku budak Allah. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan atau kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yaitu Al-Habib Al-Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang paling tinggi di antara umat Allah yaitu orang yang ketika sampai di mampu kemudian ia Allah bersalawat kepada itu Nabi. Jadi marilah kita selaku hamba Allah dan juga selaku umat baginda Rasulullah selalu kita mengirimkan salawat, apalagi kini di hari Jumat. Hari Jumat ke langsung baginda Rasulullah yang mendengar salawat kita. Jadi kalau seandainya orang kebenaran mendengar salawat lah, besar kemungkinan lah untuk kita mendapat atau tidaknya 1% yang menggunakan seni dapat itu. Itulah ibaratnya. Kemudian yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan Abuya Mahalumi selaku Sayyidul Ma'ad dan ayah bagi kita juga Umi. Kemudian sama-sama kita hormati guru-guru yang ustazah yang saban hari dan saban waktu tak pernah mengenalilah dan letih untuk mengajar kita dan mencurahkan seluruh ilmu yang beliau punya kepada kita semua. Kemudian yang terkhusus saya hormati santriwan dan santriwati yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pun yang bisa menyampaikan pada saat kali ini yaitu berkenaan tentang hawa nafsu. Lain tentu hawa nafsu. Lain apa hawa nafsu itu Fadil? Keinginan atau syahwat awak. Jadi hawa nafsu itu mempunyai akibat-akibat kalau seandainya mengikutinya. Sebelum masuk akibat-akibat yang kita bahas tentang hawa nafsu milik kebanyakan. Nafsu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersendiri dengan akal. Jadi nafsu kok lawannya siapa tadi? Lawannya akal.
Ada pepatah dalam kajiannya menyebutkan kalau seandainya manusia mempunyai akal yang lebih banyak daripada nafsunya, maka ia derajatnya semuju malaikat. Tapi kalau seandainya manusia kok rendah akalnya kemudian tinggi nafsunya, maka derajatnya semuju binatang. Jadi tergantung begitu nilai. Kalau seandainya hawa nafsu kita ada di dunia Allah, sama jadi kita semua hewan-hewan. Tapi kalau seandainya nafsu kita gampang kita kontrol, maka derajat kita selentingan jo malaikat. Hawa nafsu itu sifatnya karih atau karih Allah. Karena pas penciptaan nafsu itu Allah Subhanahu wa taala telah sering atau menanya-nanya silahnya. Alanya Allah man anta wa man ana. Sia engkau dan sia ambo. Itu kejauhan kepada nafsu itu tadi. Kemudian nafsu itu menjauh dengan entengnya. Ambo dan engkau. Terus nafsu itu menjauh dengannya. Sampailah 3 kalinya Allah menanya. Yang terakhir Allah menanya, nafsu, man anta wa man ana. Dikembangkan nafsu kalah sering direndam dalam neraka. Allah matikan wianya. Terakhirnya nafsu itu direndam ke dalam neraka yang tak pernah dikembangkan selada. Jadi kenapa nafsu itu? Maka Allah mengejar, aku ialah hambamu dan kamu ialah Tuhanku. Itu kecil nafsu itu. Lalu kali tadi Allah menjaganya dalam neraka 3 kali, men. Saya siapkan juga. Jadi kalau seandainya kita, kau bisa dikaitkan dalam kehidupan kau. Kalau seandainya kita mempunyai guru, kemudian guru itu kita berang. Sehingga berangnya lapar 3 kali. Kalau seandainya berkah itu, lapar 3 kali itu maka berkah itu ada gitu lah. Kecuali dengan minta maaf. Aja itu pelajaran tuh. Kalau seandainya perbuatan waktu melampau sebanyak 3 kali, maka itu tidak bisa dikatakan hal sewajarnya. Kemudian akibatnya kalau seandainya kita mengikuti hawa nafsu tadi, yang pertama ialah doa kita tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pertama tadi? Doa tidak dikabulkan. Contoh, dari pagi kita berdoa kepada Allah, doa kita itu ya. Contoh doa kita, ya Allah, kayulah hamba ya Allah. Kita berdoa aku dari kita lah, dari SD sebenarnya. Itu doa kita dari Allah sampai di umur 32 atau apa-apa kepala 3 sebenarnya. Kemudian doa yang kita lepaskan dari kita tadi itu tidak pernah dikabulkan doa. Sadar kita. Apa yang salah pada terjadi kita? Sadar Azim? Ada jadi barangkali kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, maka doa tidak pernah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengikuti hawa nafsu kok cenderung pandangannya itu tidak positif dulu, tidak positif dulu. Karena pandangannya itu ke orang sering negatif. Contoh, si A kaya anak orang kaya. Anak orang kaya itu tentu apa nanya tapi istilahnya. Kemudian karena apa nanya tapi saja, maka dikilah mempunyai mindset kehidupan. Ambo kalau seandainya tidak pernah ambo aku minta tapi anda, maka ambo mengamuk apa? Tak dicek. Tentu orang tuanya bagi apa kandanya. Sehingga apa yang fantasinya lapian pada saat itu atau pada umurnya seketika itu, langsung dilapian. Tak karena dia mulai 5 tahun, karena boleh bape itu lah. Dekat beliau orang kayu, tapi bape dia. Itu tak lain ditaruhkan dalam mengikuti hawa nafsu. Kalau seandainya nak itu sampai kadang pun hidupnya itu melarat istilahnya, tak pernah mendapatkan manfaat dari nikmat kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertama tadi doa yang tidak dikabulkan. Yang kedua apa? Yang kedua rezeki samping. Aku bagi-bagi yang merasa dompet karya atau nabi sisi dompet terlain. Coba kita minum diri kita lihat. Pernah kita mengikuti hawa nafsu atau membiarkan hawa nafsu mengendalikan tubuh kita? Karena tanpa kita sadari, apalagi yang selaku santri atau pakiah penuntut ilmu di jalan Allah, itu cobaan kadang kita nampak di luar kan orang-orang yang tidak semestinya kita lihat kakak cewek-cewek dan orang sekolahnya atau ngumpul sama kawan, ayah juga dan lain gilanya. Kemudian dari karena macam itu, apalagi kita selaku santri kita masih pada minyak kok.
supaya alami santriku ingin tahu atau kepo. Karena saya pernah masuk dalam nampak orang di luar itu masalah soal cewek yang sama ya sekarang aslinya kau sekarang cewek cewek gitu. Kita masih belum kenal cewek itu nak ada soal kayak serius. Awak tu macam lihat bakok sandal dong karena waktu itu pernah masuk lain tak ada lah. Macam apa lah? Kemudian orang semua kawan bagi aku macam ni musuh buah. Rasulullah Sallallahu tu tak ada lah. Lawan si bola tak ada. Allah berada pulang tak ada nak awak men. Rasulnya tu nak ubah balik tu. Rasulnya bersama-sama saja. Jadi itulah sifat alami satrigo. Rasul yang kita itu tinggi. Jadi jika kita mempunyai sifat alami tertentu, maka itu kan berkecenderungan dengan hawa nafsu dulu. Kalau seandainya kita macam ni apa, kita kerja sah. Kemudian tekanlah nafsu nak menjadi dewasa. Maka tak bukan dapat dakwah dengan mulia rezeki samping. Kalau rezeki samping ko azim, baana mulia sama awak, lalu tak mencari piting silah ini ko. Nang dapat itu sih banyaknya lah. Karena Allah telah menakar awak. Apalagi rezeki itu sampai ada Allah. Contoh kita sebagai buruh harian atau buruh tani. Sehari gaji kita itu dari pagi sampai sore bekerja 70 sehari. Kemudian kalau punya peluang biaya hidup atau ekonomi kita tinggi, maka kita mencari pekerja sampingan atau lektur malam lah atau sebagai paruh waktu di kafe. Itu kan dapat tambah macam itu dulu tu. Kalau seandainya kerja dapat tambah dulu, tentu pintinya tambah dulu. Cuman kalau seandainya kita mengikuti hawa nafsu, hal-hal seperti itu tak berlaku untuk diri kita. Contoh ni kan. Si A menyang paginya kerja di PT contohnya dengan gaji 150. Kemudian malamnya ini bekerja sebagai tenaga paruh waktu di kafe milik kita. Sehari istilahnya kalau seandainya digabungkan hasil pendapatan dua kerja itu bisa mencapai 300. Cuman kalau yang sering mengikuti hawa nafsunya, agar pernah skenario saya kira tiba di rumah tu, tiba di rumah pintu tu, pintunya tu yang sebenarnya belum dibuat. Dari aku kurangnya bisa ada dari makanya, dari Bali minyak ondanya, dari Kiko segala macamnya, tanpa kita sadari ujung-ujungnya pintu itu sih banyak saja. Percuma pun kita kerja malam, takkan itulah seandainya kalau rezeki Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak manual ya, kalau ada pintu sampian, ada cik lain pernah mengambil barang-barang hak orang, itu nak awak tu dah. Itu pesanan penting tu. Kemudian yang ketiga, memiliki keturunan yang menentang agama. Jadi kalau seandainya merasa gitu kan, ada saudara kita yang mau saudara kita ke di tujuan kadang-kadang apa adalah malahan melawan itu rasa secara kecil lah secara fisik ya. Mau ini dagang bagaimana? Berarti itu bisa kita lihat siapa pabrik itu atau siapa pabriknya. Bisa kita ngecek ke pabriknya langsung. Mohon maaf, ibu. Contohnya, kalau seandainya ada tergantung, tak boleh menunjuk orang lain. Itu menunjuk awak selalu. Bukan bang, ampe menunjuk awak. Kecuali menunjuk tergantung. Kalau seandainya pernah kita baca ya, ada anak-anak ketika orang tuanya menyuruh contoh, nampak ada macam apa kan? Induk aku menyuruh anaknya mengaji. Kemudian anak kau asyik orangnya kira lawan-lawannya apa yang sudah disampaikan dia ambil dalam diri itu itu kan tak sewajarnya itu dah. Jadi kita berangan anak itu langsung cari lihat dulu dulu. Kalau seandainya kita berangan anak langsung, otomatis anak itu akan menyangkul, ini akan tersudut dalam dunia seakan-akan ini itu disalahkan oleh dunia. Itu kita bicara adalah jangan pernah kita menyalahkan anak-anak dan melawan kepada orang tuanya. Cuman jika kita mengecek orang tua tersebut, apa kesalahan yang pernah dilakukan sehingga anaknya pernah bisa terkawan. Jadi kalau seandainya kita melihat satu kesalahan, jangan langsung dihakimi seketika itu. Cari dulu itu prosedurnya. Kalau sudah betul tenang betul, jangan kita tanya kepada pelakunya, cuma tanya kepada saksinya dulu atau tanya kepada orang yang di sekitar itu. Contoh kata tadi, jangan tanya kepada anak itu, tapi tanya kepada ibu tadi. Contoh kan, atau ngecek kan. Assalamualaikum bu. Baru bisa tak aku anak berbuat itu. Kalau lawan tak agak, nak bisa membuat daripada dia.
mungkin kan itu mengecek ibu tuh, ya dulu ibu pernah ketika mengandung anak ibu membeli bawang, kemudian bawang aku nyolek kawan ibu sehingga muntah ibu kemudian karena hidup sehari satu sehingga tak nak bayar lain, itu kan salah ada. Jadi ada kesalahannya, jalan mengkode anak anak tu, ayo sini, tu. Yang terakhir apa lagi? Yang terakhir tangga iman kemati. Aku datang, akibat dari mengikuti hawa nafsu. Kalau seandainya orang tangga iman kemati, laisan lagi pintu lain. Laisan lagi pintu lain. Aku dah kesan lagi dia dah. Percuma kita datang dunia beribadah kepada Allah. Dari pagi sampai pagi belia, selalu kita berzikir kepada Allah, menyembah Allah. Kemudian di akhir hayat kita, iman kau nak melakai pada diri lo. Sana apa saja kita satu. Saja mana saja. Jadi sehingga kau berikannya amalan awak kena jodoh di dunia kau berikan abu ngertaan batu, kemudian siram jahia. Tandas abu dan juga tujuan yang kita juga. Berarti sama tergantung mana ada. Dan jangan pernah menyalahkan diri awak. Ingat kan, jangan pernah menyalahkan. Ya memang bola. Cuma dia sih kita kenanya pikiran. Apa kesalahan kita yang pernah kita lakukan sehingga Allah berani berbuat seperti itu kepada kita. Atau tak lain bukan karena mengikuti hawa nafsu tadi. Jadi kalau seandainya tangga iman kemati, itulah tak perkara main-main oleh. Karena yang diharapkan pada akhirat besok hanyalah secuil imanlah. Karena Nabi pernah bersabda, "Ba'ana wadul ma'amu karingkang pada kedemikian, cuman ini mempunyai iman sekadar biji jagung." Kan itu. Malah mengadap orang sedih orang kan. Cuma iman sakit itu dah kira kita harapkan. Karena bahagia, karena lain ada iman dalam dirinya, maka surga itu bisalah ada harapan untuk kecapean. Cuma kalau seandainya tidak ada iman dalam, walaupun itu sakit biji zirah atau sakit biji bayam, kan kita itu. Dia pernah belajar biji bayam. Kita mana betul? Sekarang kiri luar. Kalau seandainya tidak ada iman dalam, maka harapan untuk ke surga itu nihil atau mana bisa kita kecapean. Jadi itu akibat mengikuti hawa nafsu tadi ada sampai dan pertama ada di ada pertama tadi apa tadi? Ya jadi gimana deh? Doa indah dikabulkan, itulah pertama. Yang kedua apa? Yang kedua rezeki sampai. Yang ketiga apa? Memiliki cucu-cucu atau keturunan yang menentang agama. Yang terakhir apa? Yang terakhir tangga iman kemati. Mungkin sedemikian yang bisa saya sampaikan untuk bisa bermanfaat pada kawan-kawan seluruhnya, terutama kepada diri Allah.